khususnya untuk saat ini, sharing yang hendak saya bagikan itu sangat urgent untuk memperingatkan kepada saudara-saudara seiman. Tanda-tanda ini sudah sangat bertubi-tubi dalam waktu seminggu ini. Banyak mimpi dan penglihatan serta pewahyuan yang kami terima dalam minggu-minggu ini khusus bisa menjadi satu paket. Seperti Tuhan sudah tidak pakai tedeng aling-aling, sangat gamblang berbicara. Jadi tinggal dicurahkan saja, tinggal penggenapannya sudah komplit. Maka lebih dulu saya memulai dari kuda-kuda. Pada saat materai anak domba terbuka, segala kuda-kuda adalah 4 macam warna yang dilepaskan. Seperti yang pernah saya bahas di dalam khotbah dengan judul 2 saksi dan kuda-kuda. Maka 4 dari kuda-kuda ini semua menjadi tunggangan. Pada waktu Abraham diproses dalam iman, namun Abraham salah memahaminya, sehingga tercetuslah 4 kuda-kuda tunggangan penguasa untuk menguasai dunia ini yang berperkara oleh karena iman. Sesungguhnya waktu penglihatan pewahyuan akhir zaman Rasul Yohanes itu sudah dibuka pemahamannya, dan saya sudah membahas kuda putih itu adalah tentang iman yang ditunggangi oleh penguasa agama yang diberi bermahkotakan kemenangan. Itu adalah yang berkuasa atas dunia ini, diberi kemenangan dan berkuasa melalui agama. Setiap siapapun yang ditarget, maka pasti akan ditaklukkannya melalui tuntutan agama. Itu ada di dalam Wahyu 6 ayat 2. Sebab bisa mempergunakan atas nama ini perintah Allah, dan semua harus takluk menuruti, sebab Allah yang memerintahkan. Nah, ini yang dipergunakan oleh agama, sehingga rakyat pun harus taat-taat saja kepada yang dianggap sebagai perintah Allah. Ketika saat dibuka materainya yang disaksikan oleh Rasul Yohanes, warna kekuasaan melalui 4 corak kuda-kuda yang ditunggangi oleh penguasa. Karena pada waktu iman ditunggangi itu segala sesuatu ditubuhkan oleh Abraham, justru mendahului waktu Tuhan, maka digenapi sendiri oleh Abraham. Sudah dilepaskan, namun kemudian baru dinyatakan pada akhir zaman ini. Mengapa kuda-kuda itu bisa terlahir karena iman Abraham? Saat terjadinya iman itu belum terjadi akal budi manusia menjadi baru, maka selalu perbuatannya itu mendahului perintah Eloi. Cara berpikir Abraham pun tidak jauh berbeda dengan cara berpikirnya Lamek dan kedua istri Lamek itu. Di dalam Kejadian 4 ayat 23-24, Lamek membuat hukumnya sendiri, melebihi perjanjian Allahnya kepada Kain. Perjanjian agama semakin bertambah-tambah. Bahkan dengan iman perbuatannya, Abraham memakai hikmat dunia, terlahirlah 4 kuda-kuda. Dan di akhir zaman ini bertambahlah 5 kuda-kuda, yaitu sistem kuda zebra muncul kembali di dunia, dijadikan tunggangan bagi politik. Hitam putih tidak bisa dibedakan, mana yang hitam mana yang putih, tidak bisa dibedah, menyatu di dalam kekuasaan satu tubuh yang dicetuskan oleh penguasa dunia pada akhir zaman ini. Cara berpikir Abraham pun waktu dipanggil tidak terlepas dari cara berpikir manusia untuk menjadi benih iman di bumi ini, sampai mencetuskan tunggangan iman berupa 4 kuda-kuda itu, yaitu pada saat berkeputusan tentang membawa Lot, bahkan juga berkeputusan bersama Sarah, sehingga terjadilah memperistri Hagar dan lahirlah Ismail. Ishak dan Yakub pun terjebak seperti ini karena akal budinya itu tidak menjadi baru. Itulah iman dan pengharapan agama, mendahului untuk kepentingannya, untuk kekuasaannya, untuk keuntungannya, sehingga Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 8, semua pintu sebelum dia Yesus datang, itu yang datang tabiatnya hanya pencuri, perampok, dan pembunuh, menjadi lubang masuknya benih-benih yang di luar dari kehendak dan rencana Eloi. Sebelum terlahir 4 kuda-kuda tunggangan itu, sesungguhnya sudah ada tunggangan kuda zebra hitam putih. Maka Adam dan Hawa karena kalah, sehingga benih yang ditabur tubuh kuda zebra menjadi tunggangan iblis. Ini dimunculkan di akhir zaman. Nah, zaman ini yang harus menanggung akibatnya, menjadi perkara yang dilema.
maka kuda itu terlepas, sekarang menuntut, sudah dipergunakan, sudah ditunggangi, maka seperti contohnya yang terjadi sekarang ini, saudara, tentang corona itu. Sebab kalau lockdown, ekonomi ambruk, maka mati kelaparan. Namun kalau memilih bebas, ya juga mati. Penularan virusnya akan semakin beranak pinak, mengganas. Pilih yang mana? Bingung sendiri. Nah, manusia itu terjebak oleh rancangannya sendiri. Itulah yang dinamakan pilih hitam ya salah, pilih putih ya salah. Maka bagaimana cara menghandlenya? Nah, ini terserah kebijakan setiap negaranya. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan mengulang sifat Adam dan Hawa dan ular itu. Bukan pertobatan. Saling tuduh-menuduh, menyalahkan, diusir dari Eden. Semua sudah menyetujuinya mempergunakan tunggangan kuda zebra itu. Dunia ini setuju. Putih dikambing hitamkan, yang hitam dijadikan seperti pangeran berkuda putih, sehingga segala sesuatu diputarbalikkan fakta. Sampai dengan perintah Allah seperti di Eden itu diputarbalikkan fakta. Semua yang dibuat manusia diklaim menjadi perintah Allah. Sampai dengan hukum kasih pun diputarbalikkan fakta, antara mengasihi agama, mengasihi Allahnya, mengasihi para nabinya, mengasihi umatnya. Tapi dunia menyukainya. Nah, ini sistem yang diharapkan oleh dunia ini. Saat memakai perumpamaan kuda zebra ini, saya tidak hanya asal bicara karena ada pewahyuannya. Singkatnya, tubuh kuda zebra itu lukisan dari iblis. Maka yang sudah lebih dulu menjadi murid-murid Kristus untuk menjadi taat kepada perintahnya, bukan hanya perintah Allah harus dituruti. Tidak seperti perintah agama yang bisa ditunggangi oleh berbagai perintah berisi kandungan hitam putih bagi umat Kristus, karena janji Roh Kudus Elohnya itu hidup. Selain hanya dinubuatkan melalui perintah, masih harus diuji di dalam rohnya. Baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai dengan 9. Pada waktu membawa misi nubuatan, dan terlebih lagi yang membawa misi dibukakan tentang kitab pewahyuan, adalah kunci dari seluruh arti hidup di bumi dan di surga. Jikalau itu dibukakan, maka harus ada kesaksian di bumi dan di surga. Di surga ada 3 kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh. Di bumi harus ada kesaksian, air dan darah dan roh. Itulah yang berbeda dengan perintah agama. Pewahyuan kitabnya akurat. Jikalau mengaku-ngaku kitab pewahyuan, namun tidak ada kesaksian di surga 3 hal itu, dan juga tidak mempunyai kesaksian di bumi, yaitu pengalaman hidupnya yang terlahir di dalam air, terjadinya kesaksian terlepas dari ikatan kepentingan hidup fana seperti Musa yang rela meninggalkan kedudukan pangerannya. Bahkan kesaksian seperti Yesus melepaskan semua haknya yang di bumi, dilepaskan. Harus ada sebagai kesaksian air dan darah. Jikalau mengaku sebagai utusan yang membawa misi wahyu, namun tidak mempunyai pengalaman air dan darah itu sebagai saksi melepaskan hidupnya, terlebih jikalau rohnya itu dididik oleh iblis, maka sangat jauh berbeda, bagaikan dimuridkan dari surga atau dimuridkan dari neraka. Itulah cara membedakan roh. Mereka yang bersaksi tentang Allahnya, meskipun itu para nabi dan para rasul, harus mempunyai 3 tanda kesaksiannya. Arti hidup di bumi dan di surga itu dibukakan, itu yang akurat. Jadi tidak hanya mentafsirkan wahyu, mentafsirkan firman. Jadi orang ini harus mempunyai kesaksian hidup di dalam firman, hidup di dalam rohnya. Dari surga itu adalah kesaksian yang isinya Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Maka betapa pentingnya sebagai saksi Kristus untuk mengalami, mengenal tentang kuasa Allah dan kuasa firman-Nya dan kuasa Roh Kudus yang disebut sebagai Trinity di dalam satu Yesus. Dan Yesus adalah ketiga hal itu. Aku di dalam Dia, Dia di dalam aku, adalah Yesus. Yesus ada di dalam Trinity, Trinity ada di dalam Yesus. Itulah Yesus di dalam manunggalnya, persatuan kuasanya, firman dan rohnya yang suci dan kudus. Mengenal secara tuntas, kesaksian itu harus dimiliki. Kalau orang tidak percaya Trinity karena tidak mengalami, karena belum selesai mengalahkan 3 individualnya itu,
Nah, 3 kesaksian dari surga, saudara, ini tidak bisa dibuat-buat, diadakan oleh manusia. Yang dari bumi, kesaksiannya ada 3, yaitu air dan darah dan roh. 3 kesaksian itu yang bisa dilihat oleh semua orang. Yang diutus Tuhan atau mendapat pewahyuan dari Tuhan, itu pasti orang-orang yang rela diproses seperti Musa. Bahkan kehilangan jabatan, dilengserkan pun, menjadikan nol dalam hidupnya, yang menerima tanda kelahiran dari air. Itu pun masih tidak cukup, dan tanda kelahiran dari darah, yang adalah seperti Yesus, jiwanya tidak mempunyai motivasi dan kepentingannya, sehingga menanggalkan semua hak hidupnya. Maka kata Yesus, barang siapa yang tidak meninggalkan keluarganya, orang tuanya, istri atau suaminya, maka tidak dapat mengikut aku. Seperti juga Paulus, tidak kawin, tidak mempunyai keluarga, dan tidak mempunyai keturunan, dilepaskan semua kepentingan darahnya ini. Barulah pewahyuan itu murni, pemahamannya pasti menjangkau hal spirit kerajaan. Maka yang tidak mempunyai tanda dari air dan darah itu, jikalau menerima pewahyuannya tentang roh, pemahamannya pasti dari iblis. Tidak memahami nyanyian Musa dan nyanyian anak domba yang ada di kerajaan surga itu. Sehingga perintah agama pasti perintahnya dilebih-lebihkan daripada perintah Allah yang sesungguhnya. Tidak mau kalah. Seperti Lamek dan para istrinya itu. Itulah pembunuh, pencuri. Perintah dan hukumnya harus ditaati. Perintahnya menduduki tahta Allah, maka mereka yang membuat hukumnya itu mengangkat dirinya melebihi Allah. Waktu mulai dari Lamek dibiarkan bebas, karena manusia yang dipilih oleh Tuhan seperti Abraham, Ishak dan Yakub dan semua keturunannya, bangsa Israel, belum sempurna, belum diperkarakan, karena tidak lebih baik mereka ini. Tapi kenapa pada waktu zaman itu diakhiri? Karena ada yang sudah dijadikan patokan di bumi ini. Kalau proyek baiknya di bumi ini sudah jadi, karena dia datang sudah beberapa kali, maka menjadikan orang-orang yang mempunyai kesaksian. Dia datang menjadi tanda terlahir dari air dan tanda materai darah. Bahkan sudah menjadi tanda perjanjian Roh Kudus datang, hidup oleh roh. Tidak bisa lolos, saudara-saudara. Tidak ada yang tidak dibongkar. Maka bait yang lama itu akan diruntuhkan. Seperti yang sudah dinubuatkannya itu, dalam 3 hari akan dibangun kembali dengan sistem yang sama sekali berbeda. Baca di dalam Matius 26 ayat 61 sampai 65. Yesus pernah mengatakan dia datang di atas awan-awan, namun saat itu para imam tidak percaya. Apakah sampai saat ini Yesus belum datang untuk yang kedua kali seperti yang dijanjikan kepada kita itu? Sedangkan sebagai saksinya sudah terlahir sampai 3 kali melalui tanda air, darah, dan roh. Pada waktu itu bagi para rasul yang menyaksikannya, yang mengalaminya, Yesus sudah datang untuk yang kedua kali. Saat ini pun ada orang-orang yang mengalami untuk yang kedua kali dan yang tidak mengalami seperti para imam itu sehingga tidak percaya. Jadi setiap kali Yesus menyatakan kedatangannya yang kedua kali bagi setiap pribadi, sepertinya omong kosong dikiranya. Hanya janji-janji Yesus datang tidak datang-datang. Padahal sudah beberapa kali ini terjadi bagi orang-orang yang sudah mengalami rela sependeritaan dengan Yesus dan bahkan sudah mengalami masa kebangkitannya sebagai manusia baru. Itu proses yang sudah dituntaskan. Pewahyuan itu sudah dibuka. Saat ini bahkan terjadi perang Armageddon di dalam spirit, di dalam roh. Kebenaran itu yang memimpin. Sehingga segala hitam putih tipu daya itu pun dibongkar. Sampai nanti menjadi terang itu bukan dari matahari, bukan dari bulan dan bintang, namun dari Allah sendiri yang menjadi terang dan gamblang. Namun mereka tidak percaya. Jikalau Tuhan datang akan terkejut seolah-olah pencuri yang tiba-tiba datangnya. Sebab itu bersiaplah sekali lagi bait Allah yang di pelataran itu benar-benar bisa dirobohkan seperti yang sudah terjadi di dunia barat. Gereja pelataran sudah dirobohkan. Bagi mereka tidak bisa kembali masuk ke dalam ruang kudus. Kesempatan ini, saat-saat seperti ini, diadakan sekali lagi melalui virus corona ini. Lihatlah pada contoh ketika di Matius 26, bahkan contoh di dunia barat. Sekarang yang masih tersisa, jangan lagi memperbesar yang di luar, itu hanya pelataran.
Sebab itu akan diruntuhkan. Sistemnya akan berubah. Sebagai ruang kudusnya bukan lagi melalui sistem sinode dan gereja-gereja yang di pelataran, namun masuk ke dalam mesbah ruang kudusnya. Dengan tanpa memandang etnis dan agama, semua yang ada di pelataran akan diratakan. Jangan membangun pelatarannya, segeralah masuk ke dalam ruang kudusnya untuk mengerjakan persatuan tubuh-tubuh Kristus, supaya apabila Dia datang menghakimi yang ada di pelataran itu, maka sebagai umat Kristus tidak disamakan mengalami dampak dari penghakimannya. Seperti hari-hari ini, dengan gencar Tuhan bersuara kepada saya melalui berbagai macam caranya. Salah satunya Roh Kudus mengingatkan kembali penglihatan saya itu yang sudah saya arsipkan begitu lama. Mulanya itu, salah satu saudara memberikan channel YouTube kepada saya. Kamu lihat itu, ada khotbah yang nyambung, ada sentuhan dengan khotbah yang kamu sharingkan itu. Lalu saya dengarkan. Di situ intinya khotbahnya itu suara Yohanes Pembaptis di padang gurun untuk terjadi pertobatan di saat Mesias itu segera datang. Dan ingatlah saudara, Yohanes datang, itu Yesus sebetulnya sudah datang. Yesus sudah seperti berpapasan di sampingnya gitu ya kalau diilustrasikan itu. Hanya karena Yesus belum menyatakan dirinya. Sesungguhnya sudah sangat dekat sekali kedatangan Yesus. Khotbahnya itu suaranya seperti itu. Setelah saya dengar, oh iyalah, dalam hati saya ada sentuhan, bisa dikatakan nyambung. Setelah mendengarkan itu, selang beberapa saat sudah teralihkan ke perkara lain. Saya beberapa hari ini mengeluarkan catatan arsip penglihatan dan mimpi yang sudah sangat lama. Saya buka-buka, baca, banyak yang lupa. Mata saya tertuju pada satu lembaran itu pada tahun 1997. Di situ saya menulis, seperti saya dibawa kembali di mana tempat saya dulu bersekolah. Di halaman itu saya melihat Yesus datang mau masuk ke pekarangannya itu dengan berjubah warna biru dan berselendang merah. Otomatis saya menyambutnya dengan gembira, dan di situ ada satu teman yang sepantaran. Namun yang terlihat di genggaman tangan Tuhan membawa cambuk. Di dalam mimpi itu saya mengingat satu firman Tuhan. Baca di dalam Markus 11 ayat 15. Yesus mulai mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja penukar uang dan bangku-bangkunya dibalikkannya. Begitu marah karena terjadi perdagangan di bait Allah. Otomatis saya membayangkan akan terjadi seperti di bait Allah itu kemarahan Tuhan. Segera saya gandeng teman saya itu lari, tapi tidak keburu karena tiba-tiba Tuhan sudah di depan saya. Saat itu wajahnya sudah berubah, tampak lebih berwibawa. Tuhan memerintahkan berlutut, seperti terpaku saya berlutut di hadapannya. Saya melihat tangan kanan dan kiri Tuhan, yang satu menggenggam Alkitab, yang satu menggenggam tongkat kayak anten itu yang untuk guru mengajar di papan tulis itu yang bisa ditarik panjang dan dipendekkan itu. Kemudian dia mengulurkan tongkatnya tersebut. Waktu itu tidak saya tulis ya, diulurkannya di pundak saya atau kepala saya itu tongkatnya. Sambil berbicara, kamu mendapat anugerah, setia. Di tulisan buku ini saya beri titik-titik karena saya lupa. Aku lihat tulisan di sampul Alkitab yang sedang dipegang oleh Yesus itu. 1 ayat 1 dari emas tulisan itu. Lalu dia bertanya, tahu apa ayatnya? Saya jawab, Yohanes 1 ayat 1 dengan spontannya. Ya mungkin karena teringat firman hidup sebagai manusia ya. Namun dia bilang, Matius 3 ayat 1. Lalu ditekankan, ingat-ingat, jangan dilupakan pesannya, yang dimaksud pesan di dalam tulisan tadi itu. Ayatnya saya itu tidak hafal, kalau dibacanya saya tahu ada ayat itu. Maka membuat saya tergerak untuk melihat Alkitab online. Apa isi ayat itu? Isinya, kaget saya saudara. Karena Matius 3 ayat 1 yang berbicara tentang pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Seperti yang diserukan melalui khotbahnya yang saya dengar di YouTube tadi itu, tidak ada kebetulan. Demikian banyak pewahyuan dan mimpi yang saya catat membuat saya kaget. Jadi ini saya dapatnya tahun 97. Hari ini terdengar double 2 kali. Yang juga di dalam mimpi itu ditekankan, ingat-ingatlah. Jadi berapa lama ini saya sudah menunggu kedatangan Yesus untuk dimuliakan. Melihat seluruh bumi memuji kebesaran-Mu Yesus. Dan biar yang bernafas memuji nama-Mu, maka semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Masih ada lagi saudara, kalau tentang perkara mimpi dan penglihatan, di dalam saudara kami itu pasti tiap harinya itu yang WA ke saya tentang mimpinya, paling sedikit ada 3 orang. Hari ini yang dikirimkan WA-nya itu tentang mimpi, menjadi ilustrasi ini. Pesan bagi gerejanya, bagi baitnya, jangan sampai terjadi terulang seperti waktu dia membawa cambuk, maka harus berbenah, harus dipersiapkan. Agar yang diterima adalah anugerah, apa yang dikehendaki, apa yang Roh Kudus inginkan, supaya segera masuk ke dalam ruang kudus. Sebab Yesus itu segera datang. 3 kali warning saudara, suara itu bisa tiba-tiba. Saudara kami ini diberi mimpi, ketemu teman gerejanya yang dulu adalah lumayan berada, sekolah dari luar negeri, ketemuan untuk ke gereja. Karena corona ini keadaannya sudah berubah, rumahnya pindah dan sudah dijual, dan malah cenderung rumahnya itu jadi kumuh. Juga saudaranya yang sekolah di luar negeri pun harus cabut pulang. Nah ini otomatis kan penyumbang gereja yang lumayan ya keluarga ini. Karena keadaan pendananya itu seperti keadaan sekarang itu, di gerejanya pun berubah. Pada dasarnya adalah rumah tangga, kemudian berjemaat dan menjadi gereja yang berkembang. Gereja ini sekarang menjadi tempat tinggal bersama, jadi kayak rumah tangga tinggal bersama campur begitu. Yang ibadah liturgi, kursi-kursi panjangnya itu sekarang jadi berkelompok melingkar, sharing untuk saling menguatkan. Ada satu teman mengajak saudara ini berkeliling naik ke lantai 1. Yang dulu tempatnya administrasi pun sekarang berubah menjadi dapur umum. Lantai 2-nya itu dulu sekolah minggu, jadi tempat bermain dan tempat jemuran. Lantai 3-nya tempat pemuda itu jadi tempat ibadah pemuda remaja dicampur. Ada yang belajar sekolah online di sana. Suasana berubah, namun menjadi seperti keluarga besar. Kemudian mereka hanya memuji, isi lirik pujiannya itu yang berisi pengharapan untuk pertolongan dan berharap Tuhan segera datang. Maka gereja Tuhan hari-hari ini dalam mempersiapkannya, arah kedepannya harus seperti ini. Supaya tidak cambuk yang diterima, namun anugerah yang diterima. Dirubah kembali menjadi dasar 0. Dan justru gereja saat ini yang harus siap memelihara jemaat-jemaatnya bagaikan keluarga, menjadi seperti Bahtera Nuh, bukan untuk siap membangun gereja. Itu hanya perkara di pelatarannya. Karena yang di luar itu sudah siap, ada 2 malaikat yang berwarna merah, sudah memandang hendak meratakan yang pelatarannya itu, tanpa pandang agama dan etnisnya. Jadi terbalik saudara, gereja ini sekarang dibutuhkan. Berarti Tuhan mengilustrasikan porsi yang dia sertai adalah porsi pemuritan. Seperti porsi gereja yang digembalakan Petrus, yaitu pemuritan, kalangan di dalam. Bukan lagi target mencari jiwa-jiwa baru. Anggota keluarga itu harus dikenal oleh para imamnya atau gembalanya. Mereka itu yang bertanggung jawab. Bahkan jemaatnya tidak dikenal namanya oleh gembala. Mereka yang jadi jemaat mengaku itu adalah gembalanya. Tidak kenal kamu, apakah ini pemuritan? Saling mengenal satu persatu bagaikan anak dan orang tuanya. Itu Tuhan senang, yang Tuhan akan pelihara. Maka masih ada salah satu saudara kami 2 hari yang lalu sedang merenung. Yang direnungkan itu di dalam Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ternyata perkataan ini di ayat yang atasnya saudara, itu Yesus sedang berbincang-bincang dengan Nikodemus.
Maka baca mulai di Yohanes 3 ayat 10. Yesus menegur keras kepada Nikodemus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Maka saudara, jikalau seandainya jadi guru saja gagal paham, bagaimana muridnya tidak halu, gurunya saja tidak memahami, mengenali tentang hal spirit. Ketika malam harinya saudara kami ini mendapat mimpi ketemu Tuhan, Yesus sedang memendam kemarahan dengan mengutarakan bahwa perjanjiannya kepada bangsa Israel sudah ditenggelamkan. Dan perjanjiannya itu yang ditenggelamkan sudah dibagi-bagikan kepada seluruh bangsa yang ada di dunia ini, diporak-porandakan. Maka itu saudara, di Wahyu ada usaha untuk memunculkan kembali perjanjian ini. Ada binatang yang keluar dari laut. Nah, ini yang dimunculkan kembali. Lalu kemudian Yesus berbicara kepada saudara kami itu bahwa arti hidup itu hanya di dalam 2 hukum kasih. Dan kemudian diberi satu perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, renungannya itu nembus. Maka di dalam mimpi itu Tuhan memberikan 2 ayat itu untuk bisa dirangkai dan dipahami. Dia yang merenungkan tentang Yohanes 3 ayat 14. Yang saya bawa mulailah dari ayat yang 10 sampai 14. Intinya itu Yesus membawa percakapan mulai dari Yohanes 3 ayat 10 sampai 14 itu tadi. Yaitu dari perbincangan dengan Nikodemus saat perasaan itu dicurahkan kepada saudara kami ini untuk memahami perasaan Tuhan saat itu yang sedang marah kepada Nikodemus. Dan saudara kami ini bisa merasakan perasaan Tuhan saat itu. Namun Nikodemus tidak memahami, sudah menjadi kebingungan. Nikodemus pun tidak menembus karena sejak zaman Musa, bangsa Israel itu karena ketidaktaatannya sudah diserahkan kepada ular. Maka bangsa Israel itu sesungguhnya yang disembah itu sudah bayangan Allah, yaitu yang ditinggikan oleh tongkat Musa itu ular. Seharusnya ular itu menyembah tongkat Musa, lambang dari kuasa Allah di tangan Musa, sebab Musa adalah tangan Allah. Tapi karena bangsa Israel, maka ular itu melilit tongkat Musa, sehingga hukum Taurat dan ular naga itu menjadi terus bersatu, tidak pernah bisa dibedah. Ada kuasa Allah dan ada bayangannya, pasti hadir dua-duanya. Sampai kemudian Yesus datang, tongkat guru seperti yang saya lihat di tangan Yesus. Nikodemus pun sudah dicopot jabatan sebagai guru yang halu, orang number 1. Nah, ini untuk mengingatkan yang benar, jangan seperti Nikodemus. Maka yang sesuai dengan kehendak Yesus akhir zaman ini adalah jiwanya yang dimuridkan. Seperti penglihatan salah satu saudara tadi, ialah seperti orang tua dan anak digembalakan yang benar sebagai domba-domba agar tidak terhilang. Bersama-sama menanti di dalam satu pengharapan yang benar agar dia segera datang. Itulah tubuh-tubuh Kristus. Ketika Tuhan datang, dilihat bertanggung jawab, memuridkan sebagai anak-anak yang kamu gembalakan. Itu tanggung jawabmu. Jikalau Anda mengaku sebagai gembala dari domba-domba, maka setiap domba itu harus Anda menghafal dan mengenal setiap namanya dan setiap pribadinya. Jikalau sebagai gembala mereka, namun Anda tidak mengenal mereka, bukan pemuridan. Dan itu adalah pelataran. Pada waktu nanti bertemu Tuhan, ini harus dipertanggungjawabkan. Seperti yang dia dulu pesankan kepada saya, diberinya budget saya untuk hanya sejumlah berapa umat yang harus kamu gembalakan. Karunia yang kamu punya, apapun yang kamu punya, tidak boleh ada perbedaan yang jauh antara kamu dan mereka. Karena mereka yang taat dan setia itu bagaikan anak adik saudara-saudaramu. Berapa hari ini salah satu saudara kami mendapatkan penglihatan pula. Dia melihat di dataran yang gundul, di situ ada sebuah gunung dan ada 2 manusia yang berwarna merah. Mengukur-ngukur dengan gerakan memakai bahasa tubuh. Ya, kamu di situ cukup, aku di sini. Gini ya, kira-kira seperti begitu ya. Karena saudara kami itu melihat dari kejauhan, terkesan 2 orang ini adalah seperti malaikat yang dulu berupa manusia untuk menghukum Sodom Gomora dan menyelamatkan Lot sekeluarga.
Dia seperti mengenal dua orang ini adalah malaikat yang berwujud manusia. Pada waktu saya membaca, maka ini menjadi pesan. Orang-orang yang lepas dari penggembalaan hanya dipantau kadang-kadang saja, seperti Lot pada waktu itu. Lepas dari penggembalaan Abraham, sehingga pada waktu urgent, waktu yang mendesak, tidak menyadari bahwa cawan murkanya itu sudah datang. Tiada persiapan, tidak mempersiapkan dan tidak dipersiapkan. Seperti Lot itu, murka Allah dan keselamatan yang bersama-sama datang pun seperti melalui corona ini bisa menjadi murka Allah, bisa juga menjadi anugerah di dalam waktunya bagi orang yang memahaminya. Tapi jadi tidak merasakan penting, masih enjoy, masih menikmati arti hidupnya di tengah kejahatan dunia ini. Gunung itu adalah pengharapan yang salah dengan berkat-berkat yang selama ini tidak dipahami. Maka gunung itu pengharapan yang siap diratakan seperti tanah yang gundul itu. Zaman baru itu datang, maka pengharapan yang benar adalah kapan hari itu segera datang. Harinya Tuhan. Seperti akhir zaman di Wahyu, cawan apa yang ditumpahkan saudara? Itu adalah cawan doa orang-orang benar yang ingin pembalasan dilaksanakan. Maka kalau orang Jawa adalah seperti kisah Semar Gugat, yaitu tuntutan yang ada di hak dan tangan dan waktu Tuhan. Mereka menyerahkan dan mereka berdoa selalu berseru-seru, berharap untuk segera diselesaikan kejahatan ini. Jangan dibelokkan untuk menghilangkan jejak, bukan darah bayi-bayi aborsi. Pembalasan itu adalah suara darah orang-orang kudus sejak zaman Habil. Bahkan jangan didilit, ada darah Kristus yang dicurahkan, yang ditumpahkan. Jangan disipilkan hanya jadi darah bayi, digugurkan. Suara itu yang digencar-gencarkan. Darah orang kudus, suaranya menembus tahtanya. Dan inilah hari dan masanya. Ada pesan khusus bagi umat di Indonesia. Jangan GR. Di Indonesia sangat banyak darah kudus tertumpah. Jangan hanya merasa negara lain yang layak menerima murka Allah. Penglihatan, pewahyuan yang saya pernah terima dan sudah saya bagikan di khotbah yang dahulu sudah saya sharingkan itu. Tentang masuk ke perkampungan yang terdengar musik Jawa, bersyukur diberkati, namun embel-embelnya agar bangsa lain dikutuki. Suara jahatnya pun terdengar di tahta Allah, dan yang ada domba-domba digembalakan kambing yang egois dan menguasai area gerejanya. Bahkan dalam perjalanan saya kembali untuk keluar, di situ pohon yang sebesar raksasa itu sudah ditebang, melintang di jalan dengan pakunya yang sejari-jari gedenya itu. Dan setelah di luar, saya sudah ditunggu sebagai gambaran ibu pertiwi dengan membawa gunting meminta saya untuk meratakan rambutnya yang panjang namun jarang-jarang itu. Apa itu saudara kalau bukan seperti Nebukadnezar, bangsa yang sombong pada waktu pemerintahan penguasa, bahkan itu pejabat saudara, wakil rakyat mengutuki utusan Tuhan sebagai sampah masyarakat. Kalau sebagai rakyat kecil mengutuki sama-sama rakyat kecil dengan menghina sebagai sampah, itu saja dihukum berat. Terlebih lagi adalah wakil rakyat, utusan Allah sebagai sampah masyarakat, bahkan membunuh misi pengutusannya. Apakah hukumannya? Maka itu pun akan tertampung di cawan murkanya yang akan dituangkan nanti di Wahyu itu. Tidak dilupakan begitu saja karena sudah ditampung di dalam cawannya itu. Pasti dituang. Itu adalah doa orang-orang utusan Tuhan. Darahnya ditumpahkan. Bukan berarti dibunuh saudara. Karena penglihatan yang saya terima, Indonesia pun tidak terluputkan. Maka saya pesankan, waktu lockdown ini, corona ini anugerah. Adalah waktu diberhentikan sama Tuhan seperti dibuat semua terpaku sama rata. Bangsa, negara, penguasa, dan sebagainya terkena dampaknya. Untuk memberi kesempatan kepada Anda, apa yang Anda lakukan? Masihkah mencari jiwa-jiwa? Masihkah merencanakan pemulihan hidup seperti membangun gereja Bait Salomo kembali? Diingatkan karena Indonesia banyak anak-anak Tuhan yang dikasihi. Maka diutarakan ini secara gamblang. Masih ada waktu, mungkin 1 hari lagi, mungkin 2 hari lagi, atau mungkin masih 1 tahun lagi. Bersegeralah memperbaiki. Seberapa kekuatan Anda, karena itu adalah yang Anda gembalakan, tanggung jawab Anda.
di luar sana itu tanggung jawab pemerintah. Maka seperti gadis bijak yang berkata, kalau tak bagi dengan kamu, kita sama-sama nggak akan cukup. Amin.